Yang angkatan Persib misalnya ada Yang dilindungi juga Persib kan? ada Febri. Itu Febri Haryadi. itu angkatannya sama saya bareng. Oh. Febri Jola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acaranya Radar Bandung dalam olahraga. Baraya Radar masih dalam rangkaian Army Pali. Kali ini kita berbicara peserta kedua nih. Peserta kedua yang memang kita undang ke sini. Sebelumnya ada Bandung Pro dan sekarang kita undang sekolah bola legendaris di Kota Bandung karena memang sekolah bola ini mungkin Baraya Radar juga sudah tidak asing di telinga, namanya Uni Bandung. Dan saya kedatangan hari ini itu kedatangan Kang Ardi. Ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang Ardi, ini nih terkait Uni. Uni itu kan nama yang memang sudah melegendaris gitu ya, Uni ini. Dan berdirinya pun tidak tanggung-tanggung 1903. Nah ini kalau kita berbicara 1903, ini jauh sebelum kemerdekaan dan jauh mungkin saya pikir 1903 masih penjajahan mungkin ya, masih penjajahan. Tapi mungkin sedikit bergeser, enggak lah ya, kali zaman kerajaan mah enggak ya. Terlalu jauh kali zaman karena memang 1903 itu kalau misalnya kita hitung ditarik ke tahun sekarang itu berarti sekitar 120 tahun usianya. Kurang lebih lah ya. 120 tahun. Dengan usia negara kita pun jauh masih terbilang tua gitu ya. Nah ini bisa diceritain Kang, karena memang Baraya Radar juga mungkin nggak tahu nih dari mulai Uni itu, nama Uni itu diambil dari bahasa Indonesia atau bahasa mana, atau itu sebuah singkatan. Nah ini bisa diceritakan Kang terkait Uni nih yang Akang tahu saja, karena memang kalau saya minta Akang menceritakan dari 1903 belum lahir. Akang sudah jauh mungkin ya. Gitu Kang Ardi, mangga. Ya, jadi sedikit ceritalah. Jadi Uni ini dari bahasa Belanda ya. Jadi dalam bahasa Belandanya Uitspanning na inspanning. Uitspanning na ya, inspanning. Uitspanning na inspanning. Kalau diartikan di Indonesia mah usaha nanti istirahat. Nah, jadi usaha dulu, udah sukses, jadi pemain hebat ya istirahat. Okay. Bahasa Belanda. Kan? Bahasa Belanda ya, memang yang mendirikannya dari Belanda. Oke, nah perjalanan Uni sendiri ini dari yang Akang tahu ya, perjalanan Uni sendiri karena memang apa ya, Uni itu kan kalau kita berbicara Uni, banyak pemain Uni yang memang sudah jadi gitu Kang ya. Nah itu bisa diceritakan Kang, maksudnya yang sepengetahuan Akang saja nih, saya Baraya Radar juga pengen tahu nih sejarah Uni dari berdiri yang Akang tahu sampai sekarang itu seperti apa? Ya, yang saya tahu berdirinya kan memang saya dulu daftarnya di Karapitan ya, Karapitan, lapangan utamanya di Karapitan, cuman karena ada sesuatu hal akhirnya pindah ke daerah Ciwasra, Baturaden sekarang. Nah, di situ. Berarti Akang adalah sekarang di Uni sebagai pelatih dan memang sebelumnya adalah pemain jebolan Uni. Ya, jadi sempat sekolah juga. Ya, sempat sekolah juga. Gak pindah kemana-mana, one heart di Uni. Gitu. Oke. Nah itu bisa diceritain Kang Uni Kang, pengetahuan Akang dari yang Akang tahu ya, dari awal berdiri seperti apa, berapa siswa sekarang, kalau misalnya mau masuk Uni seperti apa juga boleh Kang diceritain Kang. Jadi cerita dulu ya, jadi lokasi Uni sekarang kan di Baturaden gitu, di deket daerah SMA 25 lah di Ciwasra di situ. Lapangan dulu tuh masih berbentuk sawah gitu Pak, masih berbentuk sawah, belum di Baturaden. Di Baturaden situ. Karena memang daerah persawahan kan dulu belum terlalu ramai perumahan gitu kan. Lapang pun hanya satu dulu di depan, lapang pasir itu ya. Lapang pasir karena yang sekarang jadi lapang sintetis itu dulu sawah itu full sampai belakang gitu. Nah, berjalannya waktu akhirnya mungkin ada dana lah untuk bisa membeli lahan di situ. Akhirnya dibelilah sawah itu.
Jadi bentuk lapang juga, tapi masih pasir. Masih pasir. Pasir agak batuan sedikit gitu. Akhirnya beli di situ. Alhamdulillah ya, berjalannya waktu kan dulu masih sedikit lah siswa ya, karena peminatnya mungkin kurang ya, karena lapangnya juga infrastrukturnya masih jelek dibilang gitu. Nah, makin sini berjalan, alhamdulillah sekarang kan udah kerja sama juga sama Uni X Jebret, jadi sama PT Jebret Valen, jadi sintetis sekarang lapangnya. Akhirnya alhamdulillah udah ramai berdatangan gitu ke Uni. Hampir semua total tuh hari 600 lah siswa. 600 kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Itu dari usia berapa kan? Dari Bonto tuh usia 2015. Yang senior tuh 2006. Senior 2006, paling bontot itu 2015. Jadi kalau misalnya ada yang berarti mau daftar bola nih, daftar sekolah bola, berarti memang tidak menerima di bawah 2015. Sebenarnya bisa, cuman digabung. Jadi akhirnya ikut ke atas, kasihan juga sih. Tapi nggak apa-apa, namanya masih anak-anak mah pengenalan gitu. Tapi itu pun diperbolehkan. Boleh, bebas. Cuman memang yang ada sekarang dari 2015 sampai 2006. Sampai 2006 paling tua berarti ya. Paling tua itu 2016 gitu. Itu syaratnya kalau misalnya daftar nih. Jadi susah apa? Sulit atau memang mudah kalau di Uni mah, jadi bisa langsung menghubungi. Ada akun IG-nya juga sih sebenarnya di SSB Por Uni Bandung, ada di situ. Nanti bisa juga ke adminnya langsung kontak. Cuman kalau sepengetahuan saya daftarnya sekarang 2.500.000 masuknya. Tapi adapun misalnya mau trial dulu bisa. Jadi jadi kadang kan anak-anak nih moodnya kan lagi kadang bagus kadang enggak, jadi udahlah trial dulu gitu kan. Bisa sekali datang paling kalau nggak salah 50.000 bayarnya. Gitu. Jadi tapi tidak terbatas waktu, misalnya trial harus sebulan gitu. Enggak, jadi 3 kali kesempatan Pak. 3 kali kesempatan trial, misalnya udah 3 kali itu ambil keputusan mau masuk atau mau udah gitu. Jadi bayarnya 2.500.000, adapun SPP-nya per bulannya 300.000 yang reguler. Yang reguler itu kan kalau graduate pasti reguler semua. Nah, yang yacht ada kelas khusus. Kalau kelas khusus 350. Gitu aja. Nah, itu untuk daftar dengan angka tadi itu dapat apa aja, Pak? Dapat bola, jersey. Bola dapat. Bola, jersey 2 kalau nggak salah. Jersey-nya 2 sama bola. Tapi kan dengan daftar segitu, di kami kan Uni infrastrukturnya bagus, lapangan sintetis juga. Ada harga, ada barang. Ada kualitas. Sorry. Ada kualitas. Kita berbicara balik lagi ke Uni nih Kang. Kan sekarang udah tahunan ya kerjasama sama Jebret. Jebret itu singkatan atau? Jebret tuh yang Valen, kan komentator disebutnya Jebret, akhirnya jadi Jebret gitu. Tapi memang ada PT-nya kayaknya. Ada. Ya. Kerjasama. Ya, kerjasama sama Valen. Sama Valen. Nah, itu berarti kontribusinya sendiri seperti apa itu Jebret? Setelah kerjasama ini ada perubahan nggak Kang? Ada. Kayak bikin turnamen. Terus ya itu, karena lapangnya bagus, banyak siswa yang berdatangan juga gitu. Jadi income untuk ke Uninya juga lebih bagus gitu kan. Jadi memang lebih ke membenahi infrastrukturnya gitu. Berarti infrastruktur berpengaruh ke minat. Ya. Minat. Karena kan dulu lapangnya pasir. Jadi mau masuk juga malas, lapangan pasir bisi. Gitu. Perbedaan Kang, kita masih mau mengorek-ngorek soal Uni nih. Perbedaan kan Akang dulu Akang masuk ke 2005 lah. 2005. Nah, perbedaan dari 2005 yang Akang alami jadi peserta didik, jadi peserta bola gitu ya, sekarang jadi pelatih, apakah di Uni? Perbedaannya
yang Akang rasain. Perbedaannya kalau saya dulu sih latihan masih tetap sama ya, pola latihan pasti gitu-gitu aja, apalagi kan di Unima ciri khasnya sama gerakan capping lah ya. Gitu, pola latihan masih tetap sama, cuman yang membedakan yang masih membenak di saya tuh ketika saya menjadi pemain, kenapa sih gak ada yang support nyalurin gitu. Cuman kalau untuk sekarang di Uni alhamdulillah banyak pemain yang banyak diorbitkan itu. Saya juga bangga ya, senang gitu kan ada perubahan sekarang di Uni seperti itu. Ya, karena memang cita-cita tiap orang untuk sekolah bola itu kan inginnya jadi pemain bola profesional. Itu. Dan perbedaannya yang dirasakan Akang di Uni itu, kalau dulu tidak ada yang mempromosikan, kalau sekarang ada gitu. Karena memang untuk jadi pemain profesional itu sudah pasti harus ada yang mempromosikan. Oke. Sahabat Radar nih, menarik sebetulnya berbicara soal bola, apalagi kita berbicara Uni yang memang berdiri 1903 dengan cerita yang memang saya harus ngundang kalau mau tahu cerita sejarahnya Uni 1903, saya juga nggak tahu harus ngontak siapa ini. Kang Alan punya akses ke harus yang lebih senior dari saya. Biar saya juga jadi pengen tahu sejarah awalnya gitu ya, sejarah awalnya ya, mungkin Baraya Radar juga mungkin pengen tahu sejarahnya kepo dengan 1903 latihannya seperti apa gitu, bolanya seperti apa, lapangnya seperti apa gitu kan, mungkin ada yang lebih senior lebih tahu gitu dari saya. Latihannya terus dia 1903 itu sudah mencetak kemana gitu, orangnya siapa nih, yang syukur-syukur ada fotonya gitu yang bisa kita lihat gitu ya, atau sejarah, atau mungkin kita napak tilas kalau misalnya ada peninggalannya Uni. Peninggalannya Uni nggak sih? Peninggalan Uni apa ya? Dari 1900 itu bangunan gedung nggak ada. Ada pindah-pindah kan Pak lepasnya. Dari Karapitan ke Ciwasra. Atau barang-barang Uni zaman dulu nggak ada juga? Paling tropi. Tropi angkatan berapa? Paling misalnya ini juara tahun misalnya 2000, tahun 90 mungkin masih ada lah tropi gitu. Saya pengen tahunya tadi yang 1903. Ya. Itu kayaknya udah dimuseumkan. Tapi menarik kalau misalnya memang ada museumnya ya, kalau misalnya ada barang-barangnya kan dimuseumkan, itu menarik sejarah. Karena memang sejarah ya, maksudnya saya sepakat dengan peribahasa, bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. Oke, balik lagi ke Uni hari ini. Siapa aja sih Kang yang sudah dicetak Uni sampai hari ini yang Kang tahu nih? Mungkin kalau angkatan sekarang kan kayak Ahmad yang pemain Arema, ada, terus Wildan juga, itu sebenarnya masih ponakan saya, dia main di Persebaya. Banyak, terus juga yang Elite Pro yang U20 kan kayak Bani, terus kayak Redar dan lain-lain, masih banyak. Itu hampir 8 pemain tuh ke Dewa angkatan 2005 yang sekarang yang baru-baru nih. Ini yang baru. Kalau sebelumnya Kak? Sebelumnya yang angkatan Persib misalnya ada yang juga Persib kan? Ada Febri. Itu angkatannya sama saya bareng. Febri Jola kan sebelumnya di Uni juga, dia kan Beckham. Gitu. Ya. Banyak. Beckham, terus sebelumnya lagi ada Deddy Kusnandar, angkatan 90. Erwin juga sih, angkatan 93 Erwin cuman. Ya. Jadi banyak sih sebenarnya. Kalau mau disebutin satu-satu dari Uni banyak. Iya. Karena memang sangat diwajarkan karena memang sekolah bola, bisa dibilang sekolah bola pertama di Indonesia tertua ya. Sekolah bola pertama di Indonesia, sekolah bola tertua di Indonesia, karena memang ya itu tadi 1903-nya itu. Ngeri sih kalau ngeliat tahun ya, dan harusnya memang udah jadi saingan Persib harusnya ya. Harusnya bikin klub sama Persib tuan Uni. Sama Persibaya masih tuan Uni, kalau nggak salah Persib 1933 ya, Persib ya 1933, Persib 1933, 1903 jauh. Selisihnya udah 30 tahunan nih sama Persib.
Dan memang seharusnya Uni Liga 1 harus punya. Tapi kemarin sempat ikut Liga 3. Ikut Liga 3 seri 2 gitu kan. Memang syaratnya kan karena anggota Asprop, jadi diwajibkan harus ikut gitu. Kalau nggak ikut nantinya dikeluarkan dari anggota gitu. Oh, jadi Uni itu anggota Asprop. Ya. Jadi harus ikut liga juga gitu, diwajibkan. Harapannya Kang, Akang punya harapan apa Kang di Uni Kang? Ya, saya punya harapan sih ya itu ya, setiap pemain yang berkualitas ya harus kita salurkan gitu. Jangan sampai pemain yang punya potensi didiamkan gitu. Akhirnya frustasi kan, kasihan. Ini anak, orang tua mungkinnya udah mengeluarkan biaya, waktu dan sebagainya. Anaknya punya potensi, tidak disalurkan kan kasihan gitu kan. Akhirnya di Uni difasilitasi untuk penyaluran itu. Fasilitasi ada. Kan sekarang ada sosoknya Eka Ramdhani, Boy Jati gitu kan. Yang memang ranahnya di situ. Untuk gitu. Menyalurkan. Ya. Oke. Gitu. Apa khusus di Uni atau Eka Ramdhani sama Boy Jati itu dia mencari bakat di luar Uni juga? Kayaknya lebih ke Uni dulu aja. Uni dulu sekarang itu lebih ke Uni. Jadi karena memang darah Uni gitu. Jadi akhirnya Uni dulu aja daripada yang lain, Uni dulu gitu. Oke. Jadi harapannya memang lebih baik lagi untuk penyaluran. Karena kan seorang pelatih goldennya ingin melihat pemain menjadi pemain profesional di situ, bukan menjadi juara di turnamen Ascot, Asprop gitu kan. Percuma juara tapi nggak jadi pemain profesional. Itu goldennya di situ, harapan saya di situ. Ya. Oke. Saya juga pengen tahu nih tanggapan Akang dari kacamata Kang Ardi sendiri nih terkait sepak bola di kita nih. Sepak bola Indonesia itu dari hulu ke hilirnya seperti apa Kang? Maksudnya Akang kan berada di hulunya nih. Di hulunya, maksudnya di hulunya itu di sekolah bolanya. Memang di bola itu mencetak pemain profesional tadi. Harapannya Kang, persepak bolaan di Bandung ini seperti apa, di provinsi ini seperti apa, dan memang berkancah di nasional bahkan memang internasional. Harapannya seperti apa sih Kang di bola? Ya lebih ini aja lah, mengadakan fasilitas lah untuk anak-anak ya, maksudnya kayak event yang benar-benar berkualitas gitu kan. Jangan sampai ketika ada event tuh, kan sekarang lagi rame nih pencurian umur atau A si B, akhirnya kan yang harusnya eventnya diikuti usia 2009 ada yang 2008 main, akhirnya anak ini nggak bisa muncul. Itu aja sih, maksudnya lebih ke memanage eventnya, wadahnya harus lebih baik lagi gitu. Jangan istilahnya amburadul gitu. Iya. Karena memang ini rangkaiannya adalah rangkaian dari Ermi Palik nih kan. Di Liga Ermi Palik, Uni sendiri menurunkan berapa tim? 2 tim. 2 tim. Targetnya kan? Ada targetnya Uni untuk Ermi Palik nih? Targetnya juara misalnya? Juara sih. Pasti di sisi lain pasti seorang pelatih ingin juara gitu. Mungkin semua orang akan bicara itu ya. Targetnya juara, saya ingin juara. Tapi ngelihat karena memang baru 2 pekan ya. 2 pekan, tapi 2 pekan pasti Uni pun sudah bertanding dengan beberapa tim yang peserta Ermi Palik. Chance-nya seberapa besar Kak? Kalau misalnya kita persentasiin, kalau kita angkain 1 sampai 10, chance-nya berapa Kak? Uni untuk jadi juara? 10. Optimis dulu kan, jangan jadi pesimis. Harus optimis. Hidup harus optimis gitu. Tapi ngelihat tim-tim lain kan? Ya, pasti yang ikut di Liga Ermipa ini kan tim-tim hebat lah, tim-tim kuat gitu kan. Kami juga pasti antisipasi gitu, jangan sampai menganggap enteng satu sama lain kan, itu dari respect juga kan, nggak boleh. Ya optimis ya nggak apa-apa, kita ya tadi bilang 1 sampai 10 ya kita 10 optimis gitu. Karena udah 2 pertandingan ya alhamdulillah gitu kan, kita diberi kemenangan gitu. Nanti pekan ketiga baru main lagi. Oke. Tapi kan tadi di obrolan awal kita sepakat nih bahwa bola itu bulat.
Jadi kita juga nggak bisa memprediksi yakin menang gitu, yakin karena memang keyakinan itu dari atas kan. Ya. Jadi yang dianggap di atas rata-rata lah ya, tim yang di atas rata-rata yang diprediksi menang juga belum tentu menang gitu ya, belum tentu jadi juara juga, belum tentu menang juga. Kita sepakat dengan itu. Nah, dari apa ya, banyak faktornya apa aja kan kalau misalnya dari kacamata Akang nih kan, karena memang bola itu bulat. Nah, faktornya itu apa aja kan? Kesiapan mungkin ya. Maksudnya persiapan tim. Mental, lebih ke mental. Oke. Mental. Jadi di dalam lapangan kan kadang ada nih seorang pemain di latihan bagus, di lapangan ketika pertandingan nggak muncul. Nah, lebih ke mental saya. Skill mah sama. Saya yakin skill mau itu dari A, B, C, skill sama. Cuman yang membedakan adalah mental. Nah gitu. Jadi munculnya skill itu dari mentalnya. Kalau mentalnya memang nggak kuat, skill itu kadang-kadang di lapangan nggak muncul. Gitu. Itu tadi karena memang nervous, karena memang, nah itu harus sering-sering ikut liga memang ya. Gitu. Makanya di sisi lain juga yang tadi saya bilang optimis saya ingin juara, tapi untuk anak-anak melatih mentalnya gitu. Makanya cocok ketika ada liga seperti ini kan seminggu sekali nih bisa jadi evaluasi gitu. Oke, balik lagi ke bola itu bulat. Selain tadi persiapan, mental ada lagi nggak kan yang mempengaruhi sehingga yang kita prediksi lawan kita di bawahnya kita nih, tapi kok bisa kalah gitu? Apa kan? Pernah kejadian kan seperti itu kan? Selain mental nih. Menganggap enteng mungkin ya. Ya, karena istilahnya overconfident, maksudnya berlebihan. Karena kita udah lawan mah dihandap gitu kan. Akhirnya bermain asal-asalan. Akhirnya terjadi gol aja kan. Itu bisa terjadi, makanya kami sebagai pelatih gitu ke siswa, ke anak-anak ya jangan terlalu overconfident gitu. Memang misalnya mau lawan siapa aja ya anggap itu lawan berat gitu. Memang secara garis kertas gitu ya lawan di bawah, tapi kita jangan sampai ke situ. Tetap lawan itu berat, mau lawan siapapun. Oke. Kalau misalnya akan 3 tahun nih, pasti udah banyak mengikuti event seperti ini gitu. Ada kejadian yang aneh nggak kan? Misalnya nyerang terus ngagulkeun teu gitu misalnya. Ada waktu saya tuh lawan Siliwangi. Maaf ya, bukan saya menganggap enteng, cuman secara kualitas jauh. Nyerang terus. 2 menit mau beres, ada tenang bebas, dia ngambil tenang bebas. Masuk. Kiper saya lepas. Gol aja. Kalah 1-0. Kan 25 kali 2. Sepanjang perjalanan waktu itu nyerang terus. 2 menit mau udahan baru kemasukan kita. Berapa kali kesempatan nyetak bola kan? Lawan. Kalau pasti iya, lawan cuma sekali. Kita sering. Cuman nggak tahu di depan gawang. Ya itu yang saya bilang kan, mungkin anak-anak overconfident kan menganggap enteng dan akhirnya di depan gawang dia disia-siakan syuting keluar, bola rebound nggak siap karena terlalu percaya diri kan salah juga, terlalu percaya diri salah. Itu jangan berlebihan. Ermi Palik nih, menurut Akang Ermi Palik itu bergulirnya Ermi Palik ini harapannya untuk ke depan seperti Ermi Palik sendiri seperti apa, dan apakah perlu dikembangkan gitu liga-liga seperti ini, atau bahkan mungkin Uni juga akan membuat liga serupa gitu atau seperti apa kan? Jadi liga ini. Ya, harapan saya ya dengan adanya liga seperti ini bagus ya, karena saya lebih condong ketika mengikuti event ada liga, karena apa, bisa sisi lain kan jam terbang anak bisa lebih banyak gitu kan, bisa rotasi pemain, terus juga tidak istilahnya kan kadang kalau turnamen tuh berdekatan gitu kan, ini baru main besoknya main lagi atau satu hari fullin kan nggak baik juga. Nah ini bagus dengannya ada liga, kami juga pelatih bisa evaluasi juga ya. Saya harapannya Ermi Palik ini diadakan terus gitu, dan pesertanya ditambah lagi biar lebih ramai itu.
Ya itu PR tuh. Kan sekarang berapa ya? 8 tuh. Tapi yang daftar kemarin 16 ada, cuman waktu Pak. Mudah-mudahan RMI Palik bisa membuat liga-liga lanjutan yang lebih baik, lebih besar, lebih kompetitif, dan memang berharap ada liga-liga serupa yang memang semakin banyak kan semakin baik. Dan memang harapannya pada saat nanti banyak ada jadwal, jadi jangan terlalu dekat juga gitu. Misalnya terlalu dekat juga kan kasihan anak-anak. Untuk pendaftaran di RMI Palik dianggap mahal nggak Kang? Karena memang RMI Palik ini mengklaim paling murah nih. Iya, pandangan saya mas murah sih. Murah ya. Malah standar maksudnya emang segini, nggak mahal, nggak murah juga nggak. Oh, standar saja. Standar. Gitu. Jadi memang kalau misalnya liga ini bergulir, memang standarnya pendaftaran segitu. Nah, harapan dari RMI Palik yang harus diperbaiki Kang, ada nggak Kang? Mungkin masukan saya dengannya ada liga seperti ini yang tadi saya harapkan kan sebagai pelatih ingin menyalurkan pemain. Ya syukur-syukur dengannya ada liga ini, ya ada pengamat sepak bola lah yang bisa melihat anak-anak ini yang untuk disalurkan. Seperti itu. Iya. Jadi nggak hanya sekedar main turnamen pulang, tapi ada penilaian ke anak tersebut. Oh ini anak ini layak nih, bisa disalurkan. Oke, bagus seperti itu. Nah, terkait penyaluran sebetulnya kalau misalnya boleh saya berbicara di sini, berbicara karena memang saya juga ngobrol dengan beberapa orang bola gitu. Jadi sebetulnya untuk penyaluran ini harusnya ada tanggung jawab pemerintah. Harusnya ada tanggung jawab pemerintah, ada kontribusi pemerintah setempat, pemerintah daerah yang memang ini, dan memang mudah-mudahan ke depan harus sudah ada nih kerjasama dengan pemerintah yang memang sudah ada wadahnya. Kalau misalnya Kota Bandung ada Dispora gitu ya, yang memang nanti itu memang bagus sih. Selain bikin turnamen, ngundang juga itu penyalur bola lah. Pasti kan anak-anak juga tanpa disadari bakal menunjukkan kualitasnya gitu kan, karena ya harapannya itu ingin menjadi pemain yang jadilah profesional gitu kan. Sama ketika saya juga menjadi pelatih kan pingin seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar bermain pertandingan pulang, enggak, ada hasilnya. Ya itu harapannya bisa bekerja sama lah dengan pemerintah ya. Apa sih mudah-mudahan bisa lebih baik. Ada harapan kita untuk memajukan persepak bolaan daerah. Karena memang tagline kita adalah dari daerah untuk Indonesia gitu. Jadi memang mengharumkan nama Indonesia. Mudah-mudahan pemain Indonesia ada yang berkiprah di luar dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Itu terakhir mungkin ada yang mau disampaikan, closing statement, promosi Uni, mangga Kang. Untuk semuanya ya yang mau daftar ke Uni ya tadi saya bilang bisa langsung aja ke akun Instagramnya di Uni ya, daftarnya juga nggak terlalu mahal lah. Fasilitas oke. Penyaluran juga istilahnya di Uni ada Eka Ramdhani sama Boy Jati, mungkin untuk kedepannya lebih istilahnya nggak pelin-pelan gitu ya, maksudnya datang ke SSB percuma sekolah unggul mah terjadi pemain mah ya insya Allah di Uni mah bisa lah. Siap. Itu mungkin yang kita bicarakan terkait Uni. Tunggu obrolan selanjutnya dengan peserta yang lain. Mudah-mudahan lebih seru, mudah-mudahan lebih bisa mengorek dan berikan masukan luar biasa untuk persepak bolaan Kota Bandung khususnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.